curang sekarang gimana sih? Contohnya tuh misalkan kan di Kalau tadi Rafiq nyebutin itu mengurangi takaran. ya itu contohnya kan di pasar tuh biasanya kita beli misalkan tomat, kita belilah seharga 1 kilo, tapi kan belum tentu tuh di dalam yang tukang pasarnya itu belum tentu dia 1 kilo. Iya, penjual itu. Pasar mana tuh kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widini, mahasiswa dari Universitas Islam Syekh Yusuf dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang praktek-praktek curang dan bagaimana Islam mengaturnya. Yang akan dibawakan oleh 3 rekan saya sebagai narasumber dan juga dosen kami sebagai moderator. Hai, kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat siapa? Ketemu lagi kita di channel siapa. Sebagaimana biasa kita akan berbincang, berdiskusi dengan para mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Prodi apa nih? Manajemen. Dari Prodi Manajemen, ya. Kali ini akan kita perbincangkan adalah masalah praktek bisnis curang. Kita tahu bahwa di era digital sekarang ini kan berkembang pesat sekali aneka macam praktek-praktek bisnis yang tadinya mungkin belum terjadi di masa-masa sebelumnya. Ya, misalnya perkembangan yang dipicu oleh adanya internet, ya, dengan munculnya bisnis online, ya, yang menyebabkan pada satu sisi bisnis online itu berkembang pesat, tapi pada sisi lain bisnis yang sifatnya konvensional itu mengalami kendala, ya, sehingga dengan demikian praktek bisnis yang makin berkembang ini tentu saja akan mengundang adanya kemungkinan orang-orang yang melakukan praktek bisnis secara tidak sewajarnya alias curang. Nah, dalam kesempatan ini teman-teman dari Prodi Manajemen FEB Unis ingin membicarakannya. Saya persilakan masing-masing memperkenalkan diri sebelum kita mulai. Silakan. Perkenalkan, nama saya Dini sebagai pembahas. Perkenalkan, nama saya Hana Fazilani sebagai pembahas. Saya Dovik sebagai pembicara. Oke, sebagai pembicara maupun sebagai pembahas. Mudah-mudahan diskusinya lancar ya, yang tegang, yang nggak usah terlalu takut. Ini memang merupakan suatu ajang pembelajaran. Sama aja kalau kita belajar di kelas ada ujian kan tertulis kan menjelaskan kembali. Apa maksudnya ini? Jelaskan tapi tertulis. Kalau ini saya berharapnya menjelaskan kembali, tapi secara lisan, secara langsung, kemudian didebat dan disaksikan oleh mungkin puluhan atau ratusan penonton, jadi ketahuan, ya, biar ketahuan apa yang diajarin itu memang dipahami atau tidak. Oke, saya kira bisa dimulai. Rafiq, tegangnya udah habis kan? Oh, iya, kirain masih tegang terus kapan mulainya. Oke, silakan Rafiq. Baik. Pada tema hari ini kita membahas praktek bisnis curang dan regulasinya dalam Islam. Dalam Islam mengatur bisnis dengan etika dan pedoman moral untuk mencegah ketidakadilan. Hal ini dilarang keras oleh Al-Quran dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang berfirman, yang artinya kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Allah melarang keras di Al-Quran praktek curang seperti menipu. Dalam ajaran Islam, praktek bisnis curang biasanya terjadi di berbagai sektor ekonomi, di mana keuntungan diperoleh secara tidak etis atau melanggar hukum. Contohnya adalah penipuan dalam kualitas dan kuantitas,
serta riba yang dilarang dalam Islam. Betapa pentingnya untuk berbisnis dengan jujur, adil, dan mengikuti prinsip-prinsip Islam seperti zakat dan bersedekah. Tapi dampak dari praktek bisnis itu seperti apa sih kalau saat ini? Dampaknya ya ada di dalam Islam, itu praktik bisnis curang memiliki dampak yang sangat merusak bagi individu, masyarakat, dan tatanan nasional, yang hal ini dapat merusak kepercayaan dari penjual dan pembeli. Ya. Apa namanya, dampak dari praktek bisnis ini juga bukan cuma dari yang Robert bilang, tapi kerusakan ekonomi itu menjadi dampak dari si praktek curang. Bisnis curang menurut kamu gimana sih? Contohnya gimana? Contohnya tuh misalkan kan Kalau tadi Rafiq nyebutin itu mengurangi takaran. ya, itu contohnya kan di pasar tuh biasanya kita beli misalkan tomat, kita belilah harga sekilo. Tapi kan belum tentu tuh di dalam yang tukang pasarnya itu belum tentu dia sekilo. Iya, Tukang pasar, ada tukang pasar. penjualnya itu belum tentu sekilo kan. Jadi bisa dikurangin. Jadi buat keuntungan dianya. Gitu. Itu sama dengan mengurangi beras 1 liter dikurangin, bensin 1 liter nggak sampai 1 liter. Tapi yang saya maksud yang lebih modern dong dikit, apaan sih? Yang dampaknya? Monopoli juga termasuk dalam bisnis curang ini. Kenapa monopoli itu? Karena kan monopoli ini kan bisa mengendalikan harga barang atau menimbun barang. Jadi monopoli ini dengan menimbun barang ini, monopoli bisa menaikkan harga yang tidak wajar. Monopoli apa sih? Monopoli itu Monopoli bukan main kartu gitu ya? Bukan, perusahaan yang dia itu cuma satu-satunya di satu wilayah. Misalkan nih daerah sini, cuman ada tukang bengkel satu. Nah, dia karena dia merasa dia cuma satu-satunya bengkel di situ, dia bisa menaikkan harga dengan ya dimanfaatkan harganya itu kan juga termasuk dalam situ. Bengkel satu-satunya orang jadi datang ke dia gitu. Iya, misalnya ada kayak contohnya di Cengkareng. Itu emang dia kan salah satunya kan. Apa itu bengkel juga? Bengkel satu-satunya di situ. Jadi biasanya tambal ban itu misalkan 15.000 gitu, itu bisa 30.000, jadi dikali lipat. Apa bukan itu sesuai dengan hukum ekonomi? Ada demand, ada supply. Demand dan supply. Kalau permintaannya banyak, harganya pasti naik, itu wajar. Tapi itu bukan curang. Misalnya lebaran kan orang pada butuh tuh, ya kan beras, ya ayam, ya daging, ya apa. Pada saat yang sama itu semua orang pada butuh, beda dengan hari-hari biasa. Nah, ketika semua orang itu kan berarti permintaan naik, ya kan? Kalau permintaan naik, otomatis ya supply ya juga harganya jadi ngikutin, otomatis itu udah hukum ekonomi. Tapi ketika terjadi penurunan lagi, misalnya lebarannya udah selesai, normal lagi, harga turun lagi. Itu bukan curang itu. Mungkin kalau kecurangan itu misalkan tambal ban sebenarnya dia itu bocornya cuma satu, tapi dijadiin 2 baru kecurangan. Itu bisa. Itu curang namanya. Tapi itu kan dampaknya nggak terlalu luas ya. Artinya berapa sih yang mengalami kerugian? Yang kamu bilang kan tadi monopoli. Monopoli itu atasnya mana yang lebih luas lagi? Yang mungkin kayak semisal di Indonesia ini kan belum ada saingan selain PLN ya Pak? Iya. Mungkin itu kan bisa semua dia. Iya. Tarifnya. PLN memang monopoli sebab cuma dia satu-satunya pemasok listrik. Jadi yang namanya monopoli itu pemain tunggal, sedangkan yang butuh banyak. Oleh karena itu maka semua orang memang sangat tergantung kepada PLN. Kan pernah terjadi yang namanya semuanya mati listrik ya. Tahun kapan itu yang gelap semuanya, ya kan? Nah, semua orang kamu aja jadi nggak mandi kan? Iya, otomatis air nggak ada, listrik nggak ada, mau tidur juga gerah, mau nonton TV juga nggak bisa, mau HP juga nggak bisa karena nggak dicas. Nah, disitulah berarti itu suatu bukti bahwa kalau monopoli memang sangat merugikan. Tapi ingat, dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah dibatasi bahwa
perusahaan-perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu memang dikuasai negara. Jadi PLN nggak bisa seenaknya aja meningkatkan harga, udah diatur. Karena apa? Karena semua orang di Republik ini butuh jasa PLN. Kalau PLN atau listrik itu diserahkan kepada swasta, apalagi ada banyak perusahaannya, perusahaan A, B, C yang semuanya memasok jasa listrik, maka mungkin akan terjadi persaingan di situ. Kalau menurut kamu gimana? Bagusan listrik ini disediakan oleh banyak perusahaan selain PLN atau lebih bagus PLN sendirian? Gimana, Pit? Mungkin ada saingan juga kali. Iya, persaingan itu kan pasti juga ada positif, ada negatifnya juga. Yang gimana maksudnya kalau persaingan? Jadi orang juga bisa memilih ke kualitas masing-masing itu. Kan nggak semuanya, misalnya kayak misalnya Pertamina nih, kita nggak mungkin semua ke Pertamina kan. Ada yang ke Shell, ada yang ke Vivo. Jadi menyesuaikan kebutuhannya. Tapi ingat lah, yang namanya perusahaan-perusahaan walaupun swasta, mereka juga bisa berkolusi untuk melakukan monopoli. Misalnya apa? Perusahaan pemasok jasa listrik itu bukan hanya PLN, ada berapa banyak A, B, C. Terus mereka pimpinan-pimpinannya ketemu, ngobrol-ngobrol. Kan kita doang nih pemainnya. Taruhlah ada 5 perusahaan. Gimana kalau misalnya kita nggak usah bersaing, tapi kita tetapkan aja sama-sama harganya seragam, tapi tinggi. Jadi kelimanya itu berkolusi untuk menetapkan harga tinggi. Bisa kan? Iya, mereka kumpul, ngobrol-ngobrol, kita naikin yuk harga sekian untuk meraih keuntungan. Jadi meskipun ada persaingan, kalau banyak perusahaan nggak menjamin bahwa itu kemudian nanti persaingannya bebas. Belum tentu, bisa juga mereka melakukan kolusi, sekongkol untuk menaikkan harga. Dan itu juga sebenarnya tidak boleh di dalam suatu negara. Itu yang seperti itu biasanya juga tidak dibolehkan, ya. Karena apa? Karena ya pasti merugikan konsumen. Apalagi sih, Pak, contoh yang lain lagi yang merugikan masyarakat berupa bisnis curang. Jangan tambal ban oke, salah satu ininya, tapi yang lebih besar lagi. Di online sih Pak bisa, mungkin. Misal apa? Kan kita ngupload foto apa, bikin bagus nih. Dari lihat bentuknya gede nih. Pas datang sebiji apa kan, datangnya nggak sesuai dengan ini. Ya kan, bisa jadi harganya sama dengan yang lain. Yaitu kelemahan dari bisnis online. Karena kalau kita beli langsung barang itu di pasar, di warung, kita bisa ngelihat kan. Bisa ngelihat, bisa meraba, bisa mengukur berapa ininya, bahannya juga mungkin. Tapi kalau di online kelemahannya memang seperti itu. Apa ya, itu merupakan bisnis curang kan? Ya. Curang. Curang, karena kan seharusnya nggak kayak gitu. Jadi kalau itu harus sesuai dari harganya juga. Tapi kalau dalam praktek nyatanya kamu suka ngalamin bisnis seperti itu? Kalau jual beli barang apa misalnya? Saya pernah beli misalkan produknya itu kan harusnya 300 ml lah, tapi datanya 10 ml. Ya lu amat, 300 jadi 10 kecil. Jadi kayak langsung ke ituan. 300 ml itu kamu jadi 10. Jadi kayak langsung anjlok gitu pernah. Tapi nggak kira-kira itu mah. Ya kan kayak baju juga dipotongnya, bajunya bagus datang dari potongan. Iya. Jadi nggak sesuai. Kalau mau belinya di mallnya, kalau mallnya kan jelas tuh. Kalau di abal-abalnya yang ikut-ikutnya baru. Terus apa tuh? Apa namanya tindakan yang bisa kita lakukan kalau kita mengalami seperti itu? Kamu agak lucu juga ya. Ini kasusnya lucu juga. Masa beli gamis nggak tahu cuma sepotong. Beneran loh. Ada tahu ada kayak gitu ada. Ini juga termasuk curang ya. Pasti itu curang. Tapi menurut kamu apa namanya kasar banget itu? Iya. Jadi saya tuh kan beli, saya lihat-lihat katalognya di ininya. Terus dibaca-baca ukurannya benar 100 cm gitu kan. Tapi pas datang itu baju potongan, jadi kayak ngerasa tertipu aja gitu. Terus saya komen, kok datangnya ini. Terus apa katanya?
terus nggak dibalas. Karena kalau kayak gitu mah di ROI. Iya. Udahlah. Iya, saya pernah dulu tuh komputer itu tuh PC begitu sampai keyboardnya nggak berfungsi, iya kan? Keyboardnya nggak berfungsi, terus kemudian saya komplain, kok keyboardnya nggak berfungsi? Jawabannya apa? Dia bilang bawa aja ke Mangga 2. Mangga 2 mah nggak usah lu suruh, ya, otomatis kan suruh beli lagi yang baru kan kurang aja gitu. Tapi itu kan lumayan, harganya juga di atas 1 juta. Kalau gamis berapa? Gamis rata-rata harganya 100. Terus kamu pakai juga nggak gamisnya? Kan bisa tahu. Gamis ya. Tapi saya juga sering mengalami kalau kita beli barang ternyata sudah kita bayar ya, tapi barang nggak datang-datang. Orang ngalamin juga nggak datang-datang. Terus begitu saya WA, saya langsung di blackout, langsung di delete. Saya juga pernah beli di Instagram itu, terus dia beli handphone, lihat iklan-iklannya tergiur dengan harga segitu. Terus pas udah ditransfer sebagian kan si toko itu minta untuk kita DP dulu untuk pengiriman. Nah setelah dikasih uang DP itu, terus nggak dikirim-kirim, malah di blok nomor dua-duanya. Iya, pasti dampaknya kalau kita lihat bisnis-bisnis curang seperti ini bukan hanya bagi konsumen, tapi bagi para pengusaha lain gimana? Mereka dampak bisnis curang, tapi bukan bagi konsumen, tapi bagi pebisnis yang lain. Harus tahu kan kalau dampaknya kayak gitu kan, nanti juga pada pindah kan konsumennya ke dia nih, ke pembisnis. Kok malah pindah ke dia malah laku dong? Enggak kan, pertamanya ke dia dulu kan semuanya gara-gara dia murah nih, tapi kualitas itu nggak sesuai. Jadinya yang pihak dari bisnis yang satu ini akan kekurangan konsumen. Jadi dampaknya itu. Ya berarti merusak ekonomi si penjualnya. Yang kedua, jadi bisnis pertama dampaknya. Ya artinya merugikan sesama produsen kan, sesama penjual. Bagi si penipu tadi gimana? Kalau semua orang berpikir begini, artinya saya ditipu, terus kemudian tinggal delete WA. Ya, kamu juga begitu, delete WA. Tapi dia otomatis jalan terus, melakukan hal yang sama, berulang-ulang. Ya kan? Kira-kira menurut kamu gimana seperti itu? Sebab, ya berarti kan nggak ada hukuman. Hukuman negara sendiri kan kadang banyak orang yang tidak berani untuk melapor. Tapi dalam Islam itu kan sudah tertera juga kan, kalau misalkan curang dalam berbisnis itu kan benar-benar dilarang keras juga oleh agama, seperti yang dibilang Rofi tadi, dibahas oleh Rofi tadi. Jadi ya mau nggak mau Allah aja yang menghukum. Ya, berarti di dunia santai aja dong. Tapi enggak juga sih, misalnya misalkan saya beli di produk yang pertama, terus saya di-delete lah sama dia dari pihak dia. Saya ngomong aja ke Hana, jangan beli di situ, produknya nggak sesuai nih. Gitu. Jadi paling dia kekurangan konsumen. Tapi kan konsumen itu bukan cuma satu RT. Tapi kan lama-lama akan bisa gitu, nyamber dari satu ke satu. Masih Tapi tetap saja sih kalau misalkan walaupun kita udah melapor nih, tapi dia masih terus begitu juga, kita juga bisa buat memberhentikan orang tersebut. Bisa atau nggak bisa? Tidak bisa. Berarti biarin aja dia. Karena Tapi memang benar saya kamu bilang, kadang-kadang orang Indonesia ini ya, seperti kita tahu ada kasus terus kemudian malas lapor. Malas lapornya, panjang urusannya, kita beli cuma berapa, akhirnya malah jadi hilang duit berapa gitu kan. Ya tapi hal itulah yang sebenarnya membuat orang-orang yang melakukan praktek bisnis curang ini ketagihan, karena merasa no problem, semuanya berjalan seperti biasa, ya kan, semuanya oke-oke baik gitu kan. Gimana Bek? Apakah kita sebagai konsumen tidak ada satu upaya untuk bisa paling tidak jangan sampai hal ini terulang lagi, selain by modes communication,
cuman hanya apa ngomong ke sini, ngomong ke sini, ngomong ke sini. Gimana? Selain itu apa sih yang bisa kita lakukan? Nggak ada. Melapor Pak. Jadi kalau selain di marketplace kayak Tokopedia, Shopee itu kan biasanya ada amanahnya juga Pak. Ada tanggung jawab dari aplikasi. Karena setiap kita beli produk juga kan ada proteksi kerusakan kalau nggak salah. Kalau yang sering curang itu yang ada di marketplace atau yang di luar marketplace? Marketplace itu seperti Shopee, Lazada dan sebagainya. Biasanya sering sih Shopee ya. Shopee sering begitu? Kalau Shopee emang sering banyak barang KW juga. Soalnya kita kan nggak ngeliat langsung. Jadi Prinsipnya apa sih? dia bisa seenaknya gitu ngasih Berbeda dari apa yang dia kirim. Oh gitu ya. Tapi apa ini nggak pernah diprotes misalnya Shopee itu kemudian kita sampaikan keluhan, apa nggak ada tanggapan? Kalau tanggapan sih jarang ditanggapi, bukan jarang tapi tidak pernah ditanggapi, mau di chat pribadi dalam aplikasi situ kan sudah ada buat chat tokonya. Nah kita udah ngechat nih. Kita ngomong langsung sama chat apa sama Shopee sih? Sama admin yang punya tokonya langsung. Langsung. Iya. Terus udah digubris, cuman dilihat. Terus abis itu saya kesel dong karena produk yang dia kirim tidak sesuai sama katalog. Saya foto dan saya kirim di komentar. Komentar kan semua orang lihat dong, jadi apa namanya? Jadi biar orang-orang yang misalkan saya share kasih bintang 1, orang kan lihat oh ini jelek, jadi kan itu bisa membantu orang untuk tidak beli si produk ini. Oke, pada sisi lain kalau misalnya kita lihat satu toko itu bintang 5, itu kan bisa aja di setting ya. Iya bisa. Artinya orang-orang dia juga yang dikasih bintang 5. Iya, biasanya gitu. Iya. Ada teman saya, temannya dia punya toko Shopee. Nah dia tuh mau bayar orang untuk komentar buat ngasih bintang 5. Biar rating dia itu tinggi, jadi orang-orang tuh dia bisa beli ke si produk dia. Ya begitulah praktek bisnis curang. Jadi kalau misalnya praktek bisnis curang, jadi kalau kita melihatnya dari apa sisi agama, ya jelas ini merupakan satu dosa ya. Dan kita tahu bahwa dalam ekonomi Islam itu standarnya adalah bahwa kita itu melakukan segala sesuatu itu kan dari niat ibadah pada Allah. Jadi meskipun kita mendapatkan katakanlah keuntungan, tapi keuntungan yang seperti itu kan nggak bagus. Keuntungan yang nggak langgang, yang pasti kan kita tahu juga segala sesuatu perbuatan buruk akan kita dapatkan balasannya. Satu perbuatan baik juga akan kita dapatkan balasannya. Dan kita dalam ekonomi Islam titik beratnya adalah kita melakukannya bukan hanya untuk mencari keuntungan materi di dunia, tapi juga untuk mencari keridhaan Allah, ya, mencari keberkahan. Sehingga katakanlah orang-orang seperti itu yang menipu itu mungkin pada satu saat dia berhasil jadi kaya, tapi nggak mungkin itu nggak ada dampaknya, ya kan? Nah, cuma memang kita harus senantiasa waspada, jangan sampai kita jadi korban lagi. Kalau saya waktu jadi korban ya mungkin saya merasa, saya bilang mungkin saya aja yang bodoh kali ya, gampang banget ditimbulin orang. Cuma saya merasanya banyak titik yang bisa jadi pintu masuk sih. Ya, yang mau nggak mau, saya itu suka jadi apa namanya, jadi meleng, jadi lengah. Oke, barangkali sebelum kita tutup ini Dwi ada satu hal yang ingin dipesankan kepada sobat-sobat siapa pembaca penonton. Bagaimana untuk menghindari praktek bisnis curang? Kalau menghindari praktek bisnis curang itu kita harus siap siaga juga kan. Terus juga kita harus tahu jam lingkungan kita kayak gimana. Jadi kita harus bisa siaga deh. Siaganya bentuk apa? Contohnya kayak Abah tadi. Jadinya jangan mudah percaya kepada orang lain juga. Terus juga kita harus lihat dulu deskripsinya, ingredientsnya gimana gitu. Oke. Iya, harus diteliti. Kamu? Menurut saya, apa yang harus kamu lakukan supaya nggak gampang dikibulin bisnis curang? dalam bisnis curang ini kan sudah marak di dunia tentang bisnis online. Jadi buat teman-teman semua harus lebih teliti lagi dalam membeli atau
iklan-iklan di sosial media. Baik, gimana Baik? Dari saya sih untuk teman-teman, jadi di luar sana itu banyak orang-orang pintar yang bisa memanfaatkan kita. Jadi kita juga harus lebih pintar, bisa memanfaatkan yang ada. Jangan kita selalu dibawa dengan iming-imingan media sosial. Kita juga harus lebih pintar, bisa memilih dengan bijak. Baik, sobat-sobat sewa, kiranya kita tidak perlu berpanjang lebar, tapi kita bisa tarik kesimpulan bahwa di era digital sekarang ini bisnis makin berkembang, maka niat-niat jahat dari orang tertentu juga makin berkembang. Berarti itu menuntut kita untuk senantiasa waspada. Hanya saja meskipun kita tahu bahwa dalam Islam itu semua apapun yang kita lakukan harus didasarkan pada niat karena Allah, tapi tetap saja kita harus bisa lebih bijak lagi, lebih pintar lagi dalam mewaspadai praktek-praktek bisnis yang tidak sehat, karena pada akhirnya semua akan mengganggu kelancaran perkembangan ekonomi. Demikian mungkin yang bisa kita lakukan pembahasan kali ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana untuk diskusi kali ini? Jadi kesimpulannya, dalam Islam, bisnis tidak hanya dinilai dari keuntungan materi, tetapi juga dari bagaimana transaksi tersebut dilakukan. Kejujuran, keadilan, dan transparansi adalah prinsip-prinsip utama yang mengatur segala bentuk transaksi dalam Islam. Islam melarang segala bentuk penipuan, riba, penimbunan, dan praktik curang lainnya, serta mendorong perilaku yang adil dan etis dalam bisnis agar memberikan manfaat dan keberkahan bagi semua pihak yang terlibat. Dampak negatif dari praktik curang sangat besar, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun spiritual. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan materinya saja, tetapi juga pada keberkahan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.